Halo, kita masuk dalam sesi yang seru banget nih. Masih dalam pembicaraan public speaking, yaitu bagaimana menghadapi sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab adalah sesi yang paling menegangkan, karena seorang pembicara tidak akan pernah bisa tahu pertanyaan apa yang akan diajukan oleh audiens. Dia mungkin bisa memperkirakan, tetapi akan selalu ada saja audiens yang akan menanyakan pertanyaan yang bisa jadi kita juga nggak akan pernah bisa jawab. Sangat logis kan? Di sisi lain, sesi tanya jawab itu seperti sebuah power of leverage. Apa itu? Kesempatan besar untuk meningkatkan daya ungkit demi kredibilitas. Jadi kalau ada audiens menanyakan pertanyaan yang sulit, lalu yang lainnya, wah ini pertanyaannya keren banget. Kita tunggu apakah pembicara bisa menjawab. Dan waktu kita bisa berhasil menjawab dan boom, jawabannya bagus sekali, kredibilitas kita bisa naik. Jadi memang berisiko, tetapi sangat baik buat kita. Yuk kita bisa belajar sama-sama. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita kuasai. Di antaranya adalah jangan akhiri presentasi dengan tanya jawab. Kenapa? Berisiko jika menghadapi pertanyaan yang sulit dan akhirnya harus kita akhiri presentasi kita. Jadi kita mengakhiri presentasi tetapi pertanyaannya sulit dan kayaknya jawabannya nggak memuaskan. Jadi endingnya kurang memuaskan. Jadi siapkan sesi tanya jawab. Nah setelah itu presentasi diakhiri dengan hal-hal yang belum kita sampaikan. Jadi penutupnya akan manis sekali. Berikutnya adalah kita harus menyampaikan durasi tanya jawab. Selesaikan presentasi sesuai dengan durasi. Kalau kita kasih 20 menit, 30 menit, aman lah itu. Karena nanti beresiko ada orang-orang yang ingin bertanya banyak banget. Nanti waktu kita akan semakin panjang. Audiens sebaiknya tahu berapa lama sesi tanya jawab berlangsung. Pembatasan bisa dilakukan dengan kuota penanya kalau memang diperlukan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya akan kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Saya hanya punya kesempatan 30 menit, contohnya begitu. Lalu minta penanya menyebutkan nama dan asal. Bapak Ibu silahkan sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Kenapa kita harus menyampaikan itu? Kita bisa mengenal dan menyapa namanya. Ada pepatah mengatakan bunyi yang paling baik di dunia adalah waktu kita mendengar nama kita disebutkan. Baik Bapak Budi, silakan pertanyaannya apa? Wah, pertanyaan Bapak Budi bagus sekali. Dibanding dengan, wah Anda pertanyaannya bagus sekali. Beda kan kedengarannya? Hal kedua, kenapa kita harus minta penanya menyebutkan identitas adalah meminimalisir audiens yang iseng, yang berpotensi merusak jalannya acara. Kadang-kadang ada saja pertanyaan yang menyudutkan. Mereka bukan sedang bertanya, tetapi mempertanyakan. Ini pembicara jago nggak sih? Saya pengen ngetes deh. Nah kalau misalkan, iya, pertanyaannya dari Bapak Ahmad ya, dari Bogor, dari perusahaan, perusahaan maju, mundur, dan maju lagi. Ya, pertanyaannya begini ya. Nah, jadi waktu dia udah mulai mau nanya yang iseng, dia agak jaga-jaga. Jadi itu strateginya. Tips menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan dengan singkat dan jelas. Jadi jangan bertele-tele. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar untuk menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas. Tergoda untuk kita menyampaikan sesuatu dengan lebih panjang lagi biasanya. Ulangi pertanyaan audiens. Kenapa kita harus mengulanginya? Iya, untuk memperjelas atau memastikan. Jadi pertanyaan dari Ibu Sinta tadi, bagaimana cara untuk kita mengatur keuangan yang baik? Betul ya? Jadi memastikan. Yang kedua juga adalah supaya audiens yang lain bisa mengetahui, wah ini pertanyaannya bagus nih. Juga ini adalah hal yang sangat baik untuk memberikan waktu atau kesempatan buat kita memikirkan jawaban. Jadi saya ulang tadi pertanyaan dari Ibu adalah, iya, jadi kita sedang ngomong nih sama otak kita, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Jadi santai. Saya pernah ditanya, pernah nggak sih Pak Andre waktu ada acara dikasih pertanyaan dan tidak tahu jawabannya? Pernah, beberapa kali.
Terus bagaimana? Ya itu caranya, ada berapa strategi. Kalau kita tidak tahu jawabannya bagaimana? Nah ini, jangan menjawab dengan asal. Beresiko kalau kita menjawabnya salah. Jangan-jangan di situ ada orang yang lebih ahli dari kita. Bisa jadi dong. Strategi yang lainnya adalah bertanya ke audiens yang lain. Wah, pertanyaan Bapak sangat baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kasih pendapat dan kita berharap, oh jawabannya kayaknya benar yang itu. Bisa jadi kita lupa. Lalu, kalau memang kita tidak tahu jawabannya, kita kasih referensi. Oh, buka website ini, buku ini. Atau maaf, Bapak Ibu, saya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Boleh saya nanti minta email dari Bapak Ibu dalam waktu 3 kali 24 jam, nanti saya akan kirim jawabannya. Itu lebih mantap daripada sekedar kita asal jawab dan jawaban kita salah. Jadi ternyata nggak mudah ya menghadapi sesi tanya jawab. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa belajar dari sesi yang ini. Terima kasih, saya Andreas Agus.